Ya, kelanjutannya sekarang. Katanya Mill, iya sih, setiap orang yo pingin bahagia. Cuma kita ini kan tidak hidup sendirian. Kita hidup bareng. Ada orang lain. Kita nggak bisa ngawur sakarepe dhewe. Nggak bisa kan, Pak saya itu bahagia sekali kalau nggak sumpek terikat oleh baju, oleh celana. Jadi boleh ya Pak saya copot baju, kan nggak bisa. Nggak bisa tiba-tiba begitu. Ada orang lain. Kalau kamu nekat nyopot bajumu, celana, sarungmu, dalemanmu kamu copot, mungkin kamu bahagia. Nah yang lain, apa kamu tidak kasihan? Oke. Nah karena itu apa? Perhatikan ada variabel. Kalau di bukunya Mill itu namanya rights, hak. Jadi ini harus diperhatikan, katanya Mill. Kenapa sih kita harus memperhatikan yang namanya hak ini? Katanya Mill gini, hidupnya manusia itu punya 3 ciri. Yang pertama apa? Kita sering bias. Bias itu mempersepsikan sesuatu secara tidak objektif, tapi sesuai kecenderungan kita. Mentang-mentang suka kopi, bikin 1001 argumen bahwa kopi itu bermanfaat. Itu namanya bias. Mentang-mentang ngerokok, bikin 1001 dalil bahwa merokok itu bermanfaat. Nah itu bias namanya. Cenderung dengan subjektivitasnya sehingga pandangannya tidak objektif. Mentang-mentang orang Indonesia menganggap kok Indonesia itu negara paling bagus sedunia. Mentang-mentang orang Jawa terus menganggap Jawa itu peradaban puncak. Nah itu tanpa ada penelitian yang objektif, pendapat-pendapat semacam itu namanya bias. Sebenarnya normal orang pun bias itu. 3 hal ini bagi Mill juga normal. Cuma ketika berinteraksi orang lain harus hati-hati, karena bisa-bisa melanggar haknya orang. Jadi coba diperhatikan, setiap orang itu punya kecenderungan bias. Yang kedua apa? Cirinya manusia itu, yang kedua dia tidak bisa memprediksi jangka panjang, katanya Mill. Sepinter-pinternya orang, prediksinya paling banter jarak 1, 2, 3, 4, 5, 10 tahun. Tapi melampaui itu biasanya sudah nggak mampu. Kemampuan prediksinya. Kalau kamu belajar, kamu akan pinter. Nah itu paling sampai pinter itu kan paling berapa tahun lagi, simple. Jarak-jarak dekat. Ramalan jarak jauh nggak bisa. Meramal misalnya, kalau kamu belajar nanti kira-kira umur 40 tahun kamu pasti jadi dosen, itu tidak bisa. Tidak nyampe ke sana pikirannya. Paling dekat, kalau kamu melekan malam ini, besok pagi kamu mesti ngantuk. Ya sudah, sampai sejangkau itu pikirannya manusia. Secanggih-canggihnya kecerdasan orang, cara dia memprediksi masa depan tidak akan bisa panjang, sepinter apapun orang. Jadi kita itu gampang bias, prediksi kita pendek. Dan yang ketiga, seringkali cara berpikir kita ketutup oleh emosi. Seolah-olah rasional, tapi sebenarnya itu rasionalisasi. Ada bedanya. Kalau rasional itu memang asli, genuine, masuk akal. Tapi kalau rasionalisasi itu dibikin rasional padahal hakikatnya tidak rasional. Itu rasionalisasi. Kadang-kadang itu karena emosi, kecenderungan biasnya tadi. Itu kan biasanya emosi yang main. Jadi mungkin misalnya kamu merasa pokoknya barang siapa bilang saya jelek, itu berarti fitnah.
saya itu ganteng, kalau tak lihat-lihat sama artis ini nggak beda jauh kalau terlihat. Nah, itu emosi menutupi akal. Jadi kecenderungan hatimu, kecenderungan suasana batinmu menutupi yang sejati. Itu emosi menutupi akal. Dan itu ciri hampir keseharian kita. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya hampir setiap hari akal kita itu tidak ada di depan, dia ada di belakang. Karepmu duluan yang ngomong, emosimu dulu yang ngomong, terus akalnya nututi di belakang. Suka dulu apa wes sepak bola, kamu suka dulu sama Barcelona, baru kalau dia ada apa aja, keliru apa aja, tetap kamu carikan bahwa dia benar. Meskipun kemarin dibantai 4-0, kamu tetap cari dalil. Oh enggak, itu kan baru pramusim, enggak masalah. Itu rasionalisasi. Oh jelas kalah kok, sik dibelani. Ya kayak tokoh idolamu itu kan, kalau kamu sudah punya idola kan gitu. Yang main emosi dulu. Wong idolanya sudah jelas selingkuh, wong idolanya sudah jelas kalau ngomong rusak, tapi kan tetap kamu bela. Kamu carikan dalil, oh, manusia itu biasa, keliru dikit-dikit nggak apa-apa. Ya wajar lah dia selingkuh, banyak yang suka, wong dia cakep kok. Macam-macam dalilmu. Akal itu sebenarnya sering di belakang. Kamu suka tempe penyet duluan, baru kan kamu carikan dalil kenapa kamu suka tempe penyet. Mungkin dulu kamu ujian masuk perguruan tinggi, sebenarnya yang kamu milih UGM apa UI, keterimanya malah UIN, UMY. Tapi sekarang begitu kamu ditanya, bagus nggak UIN, UMY? Oh bagus, itu kampus luar biasa, itu kampus. Itu kan belakangan, padahal dulu nggak kamu pilih. Tapi sekarang kamu bela-bela. Nah, itu emosi nutupi akal. Kayak kamu kalau pas lagi jatuh cinta, sejelek apapun pacarmu kan tetap cakep, nomor 1. Kamulah yang paling cakep di dunia. Padahal kalau mau jujur ya bisa jutaan orang di luar lebih cakep dari pacarmu. Kenapa? Emosinya dulu yang main. Ya kan? Ngaji filsafat ini penting, luar biasa bagusnya. Yang lebih bagus banyak sebenarnya, kalau mau fair. Cuma kamu ngertinya kan cuma ini, kuatnya sing gratisan, sing bayar aku, sing bayar larang-larang ya. Sing isi filosof kelas nasional internasional mungkin tidak kayak gini. Jadi suka dulu, ngalami dulu, rasionya datang belakangan. Namanya rasionalisasi. Bahkan agama, dalam agama kan ada disiplin namanya teologi. Kalau di Islam ada ilmu kalam. Ilmu kalam, teologi itu disiplin rasionalisasi, bukan disiplin rasional. Orang percaya dulu, beriman dulu, terus dipikir. Pokoknya dicarikan dalil secara rasional bahwa keimanannya itu cocok sama akal. Nanti lahir ilmu kalam. Kalau nggak cocok, Pak, dicari-carikan terus biar cocok. Wong sudah terlanjur percaya kok. Kamu yakin bahwa Allah itu ada, meskipun puluhan filosof bilang mana bukti rasionalnya, kamu tetap tidak mau ngambil yang gugat. Kamu ngambil yang setuju ada Tuhan. Kenapa? Kamu sudah percaya dulu. Jadi kayak gini sebenarnya mekanisme akal kita. Ternyata akal kita nggak jadi raja kayak katanya Farabi Ibnu Sina. Padahal hidup yang utama itu rajanya harus akal. Makanya Plato punya istilah raja filosof, karena sang pengatur ini harus akal. Cuma kadang-kadang akal kita ketutup emosi. Maka katanya Mil, agar kita tidak terjebak oleh bias, agar kita tidak keliru karena pendeknya penalaran kita, agar kita tidak keliru oleh emosi yang saling menipu, maka susunlah seperangkat prinsip
seperangkat aturan, seperangkat ajaran yang memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Dan disitulah nanti muncul hak yang dalam dunia politik modern kemudian jadi dirumuskan, jadi semacam deklarasi, kemudian kita kenalnya hari ini jadi HAM. Prinsip-prinsip kayak gini ini kan bikin kita ndak harus capek mikir. Misalnya, setiap orang berhak atas hidup. Berarti dia berhak bernafas, dia berhak makan, dia berhak. Dimanapun ada aktivitas yang melarang orang untuk hidup, atau mengakhiri hidupnya orang, atau menghalangi orang untuk bernafas, maka itu pasti salah. Setiap orang berhak atas pendidikan, maka dimanapun ada menghalang-halangi pendidikan, dimanapun ada orang yang merusak pendidikan, dimanapun ada yang anti pendidikan, pasti dia salah. Nggak harus mikir panjang. Nah, itu namanya prinsip untuk menghindarkan dari bias dan lain-lain tadi. Disitulah gunanya aturan, disitu gunanya undang-undang. Biar kita tidak terlalu capek mikir. Ya dipikir semua sih bisa. Direnungkan sendiri bahwa kita nggak boleh maling, kita nggak boleh ngerampok, kita nggak boleh bunuh orang, bisa. Cuma kadang-kadang kita bias, maka daripada kita kejebak di situ, mending dirumuskan aja aturan bakunya. Kadang-kadang kalau di agama kan yang kayak gini-gini dibantu oleh Allah lewat kitab sucinya. Nabi Musa dikasih 10, dilarang bunuh, dilarang macam-macam, itu kan 10. Itu kan untuk biar kita nggak capek. Meskipun kalau kita mikir sendiri juga bisa. Cuma kadang-kadang pikiran kita kan sok keliru karena macam-macam sebab tadi. Nah, maka katanya Mil, perlulah kita hidup ada prinsip-prinsip sosial, ada aturan-aturan, ada hukum-hukum, dalam rangka menghindari bias dan lain-lain tadi. Nah, itu katanya Mil. Oke, nah terus apa yang utama katanya Mil dari hak-hak tadi? Yang pertama katanya Mil, semua aturan tadi harus paling tidak melindungi, menggarap 2 wilayah. Yang pertama, life, liberty, and property. Hidup, kebebasan, dan hak milik. Jadi menjamin kepemilikan, menjamin kebebasan, dan menjamin kehidupan. Ini jadi rumusnya. Dimanapun ada hegemoni, penjajahan, menghalang-halangi orang bebas, itu pasti keliru. Kepemilikan juga begitu. Dimanapun ada saling merampas, saling mengambil, saling mencuri, pasti salah. Kehidupan juga begitu. Jadi katanya Mil, prinsip hak tadi jenisnya yang pertama life, liberty, and property. Sifatnya self-defense, melindungi diri dalam aspek hidup, bebas, dan hak milik. Yang kedua, ini tidak lagi defense tapi offense, menyerang. Menyerang dalam arti meruntuhkan, against the tyranny of the majority. Jadi kenapa tirani mayoritas harus dihancurkan? Biar lahir kebebasan. Karena biasanya yang tadi kan rumusnya hidup itu kan suara terbanyak. Ini kadang-kadang suara kecil-kecil itu tertindas. Padahal suara kecil-kecil ini penting. Ini nanti jadi dasar teorinya Mil tentang kebebasan berpendapat. Saya kemarin susah menerjemahkan freedom of speech itu. Kalau mana letternya sih, speech itu ngomong, ngasih ceramah. Cuma uraiannya kalau mau tak bilang freedom of speech, bebas ngomong, kok ketokin tidak pas.
Jadi karena bebas ngomong itu, karena ngomong itu sifatnya agak biologis. Kebetulan saya dibantu hari ini kan saya agak sariawan. Jadi tak pikir-pikir ya bebas ngomong itu terserah sebenarnya kamu ngomong, tapi begitu kamu sariawan nggak akan kamu bisa bebas ngomong. Jadi fokusnya ternyata bukan di ngomongnya, tapi di mikirnya. Karena sebelum ngomong itu kan orang harus mikir dulu. Kecuali orang yang agak telemi, mikirnya telat. Ngomong dulu tapi dia tidak paham. Nah, maka freedom of speech akhirnya lebih suka saya terjemahkan bebas berpendapat, bukan bebas berbicara. Jadi bebas berpendapat itu berarti apa? Mengutarakan pikiran, tidak sekedar ngomong. Hari ini kan banyak teman-teman yang isinya cuma sekedar ngomong. Ya contohnya kalau nggak percaya bukaan WA-mu, bukaan Facebook-mu, itu kan banyak yang sekedar ngomong. Pagi-pagi sudah pada masuk duing, selamat pagi, ada yang assalamualaikum, ada yang itu sekedar ngomong. Di balik itu tidak ada pemikiran yang melatarinya, nggak ada sesuatu yang ingin disampaikan, just say, hanya ngomong. Maka freedom of speech itu sebenarnya menurut saya pasnya adalah bebas berpendapat. Kalau berpendapat itu berarti ada gagasan yang ingin disampaikan. Nah itu nanti masuk against the tyranny of majority. Di belakang akan kita eksplor banyak. Kalau sekedar ngomong, tidak bebas orang ngomong. Pasti nggak bebas. Tak kasih contoh. Kalau kalian tak suruh ngomong pakai bahasa Arab, pasti keluarnya innalillahi. Monggo mas ngomong bahasa Arab. Astagfirullah pak, innalillahi pak, saya tidak bisa pak ngomong bahasa Arab kan gitu. Apalagi tak suruh ngomong bahasa Inggris, kamu bisanya cuma yes sama no. Terserah, silahkan ngomong aja pakai bahasa Inggris. Tidak bisa, itu kan nggak mungkin orang bisa bebas ngomong, itu tidak bisa. Monggo mas bebas, cerita aja kayak gimana sih pikirannya John Stuart Mill. Mesti kamu bebas mas ngomong aja. Iya paling saya tidak bisa ngomong. Ada yang membatasi. Banyak hal yang kemarin kan yang kita masuk yang individual itu kan, ada determinasi sosial, ada determinasi biologis, ada determinasi psikologis, ada banyak hal. Kalau sama temen sesama jenis, cerewetnya minta ampun, begitu ketemu lawan jenis, diam. Ya kan, nggak berani ngomong, mau say hello aja gemeteran. Kalau kayak gini kan kamu nggak bisa. Ayo ngomong dong, itu kan hakmu, freedom of speech. Nggak iso, gemeteran. Jadi maka saya lebih suka menerjemahkan freedom of speech itu bebas berpendapat, bukan bebas ngomong. Oke, nanti kita bahas banyak di belakang.